Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen. Pertama, saya akan melakukan perkenalan diri, yaitu yang pertama Adinda Hermawati, yang kedua Dani Putra, yang ketiga Felicia Kristanto, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Hafiz Altrian. Pokok pembahasan dari kelompok kami adalah yaitu 1. Istilah, pengertian, dan pengaturan perlindungan konsumen. Yang kedua, asas dan tujuan perlindungan konsumen. Yang ketiga, hak dan kewajiban konsumen. Yang keempat, hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Yang kelima, tanggung jawab pelaku usaha. Yang keenam, penyelesaian sengketa konsumen. Poin pertama dan kedua akan dibacakan oleh Felicia Kristanto. Kepada Felicia dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang istilah, pengertian, dan pengaturan perlindungan konsumen. Yang pertama, tentang pengertian perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 1 angka 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang dimaksud oleh perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya, istilah-istilah umum tentang perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum. Hukum merupakan kaidah atau peraturan yang secara resmi bersifat mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Yang kedua, perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan masyarakat secara umum. Yang ketiga, konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Yang keempat, pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang kelima, barang, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bisa baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya, jasa. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya, promosi. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Yang kedelapan, ganti kerugian, yaitu hak seseorang atau konsumen untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan uang atau penggantian berupa barang atau jasa yang senilai dengan kerugian yang dideritanya. Terakhir, iklan, yaitu salah satu sarana penyampaian informasi mengenai barang atau jasa yang sering digunakan oleh produsen atau pelaku usaha untuk menawarkan hasil produknya kepada konsumen. Selanjutnya, pengaturan perlindungan konsumen. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seseorang konsumen dapat memperoleh perlindungan diantaranya adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Yang keenam, Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/7/2001 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas indak provinsi, kabupaten, atau kota.
Terakhir, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas poin kedua, yaitu tentang azas dan tujuan perlindungan konsumen. Azas yang dianut dalam perlindungan konsumen menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, azas manfaat, yaitu dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan pelindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima, asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, tentang tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Felicia. Selanjutnya, poin ketiga dan keempat yaitu hak dan kewajiban konsumen dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang akan dijelaskan oleh Dani Putra. Kepada Dani Putra, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen. Yang pertama, hak konsumen. Dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengatur 9 poin hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Di antaranya, yang pertama, hak dan atas keamanan dan keselamatan. Yang kedua, hak untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, hak untuk memilih. Keempat, hak untuk didengar. Yang kelima, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tanpa diskriminasi. Yang keenam, hak untuk memperoleh ganti kerugian. Yang ketujuh, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya. Yang kesembilan, hak untuk mendapat upaya penyelesaian sengketa yang patut. Yang kedua adalah kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5. Di antaranya, pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati dengan produsen. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang selanjutnya adalah poin keempat, hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagaimana tertera dalam bab 4 dari pasal 8 sampai pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, larangan bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan cacat produk, baik itu barang maupun jasa sebagaimana pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi standar dan sebagainya. Yang kedua, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas
dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dengan benar atas barang tersebut yang dimaksud. Yang ketiga, pelaku usaha dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Yang keempat, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib meneriknya dari peredaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dani. Selanjutnya poin kelima tentang tanggung jawab pelaku usaha dan poin keenam tentang penyelesaian sengketa konsumen yang akan dibacakan oleh Adinda Hermawati. Kepada Adinda dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha. Seorang konsumen mempunyai hak terhadap dua pihak. Yang pertama terhadap retail yang menjual produk dengan kontrak jual beli. Yang kedua dengan pihak produsen atau manufakturer. Hak konsumen terhadap retail berdasarkan kontrak, sedangkan hanya terhadap manufaktur adalah berdasarkan kelalaian. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum terbagi menjadi yang pertama, prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, yang kedua, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, yang ketiga, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, yang keempat, prinsip tanggung jawab mutlak, dan yang terakhir, prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa konsumen. Sengketa konsumen sendiri adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik perdataan, pidana, maupun tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa secara damai oleh pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menghendaki agar penyelesaian secara damai merupakan upaya hukum yang justru terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau Badan Peradilan. Yang kedua yaitu penyelesaian melalui lembaga yang berwenang atau BPSK. Di luar peradilan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Hal ini berlaku untuk gugatan secara perorangan dan dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme, diantaranya konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adinda. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau ada kritik boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.